Selain itu juga kita tuh nggak diperbolehkan buat nyari tahu di gereja tuh. Dalam artian nyari tahu ini kita nggak boleh bertanya. Kalaupun bertanya pasti selalu dibalikin lagi ke iman. Aku pernah berapa kali menanyakan ke pendeta. Beberapa ada yang welcome, tapi banyaknya enggak terlalu sebenarnya. Jika kita menanyakan sesuatu, even dulu sama pembimbing agama aku juga, itu ketika kita mempertanyakan Trinitas, kayak secara nggak langsung itu dapat label gitu. Bukan label negatif menurut aku, tapi mereka tuh jadi kayak wanti-wanti gitu loh, wanti-wanti. Wah, nih anak udah mulai sesat kayak gitu loh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki, ala man khayrina. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang mualaf ya, seorang mualafah ya, dari Cindo juga ya, dan cerdas. Ini narasi yang beliau sampaikan ini luar biasa. Ini pengetahuan baru ya, dan menyampaikannya itu memang seperti itulah adanya, dan beliau tidak mengada-ada. Di dalam Kristen, jikalau kita banyak bertanya kepada sang pendeta, maka kita akan dikatakan sesat. Maka kita akan selalu diawasi kalau kita selalu bertanya ya. Karena apa? Ketika kita bertanya, itu akan dikembalikan kepada iman, tidak akan pernah menjelaskan ya, di mana pendeta itu akan menjelaskan secara rasional, detail rasional, itu tidak. Tapi mereka akan mengembalikan dengan iman. Nah, itu memang begitu. Jadi kalau kita selalu bertanya, maka kita akan dikatakan sesat. Itu betul sekali. Tidak mengada-ada beliau. Nah, terus bagaimana di dalam Islam itu malah diwajibkan. Kalau tidak tahu, kita diwajibkan untuk bertanya, maka para guru-guru kita akan menjelaskannya dengan detail begitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Karena di Kristen itu tiap ajarannya punya teologi yang berbeda. Nah, teologi yang berbeda itu maksudnya apa? Dari aku kecil tuh kita dulu sebagai Kristen selalu memisahkan antara sains dan juga agama. Jadi memang sains dan agama itu tidak pernah boleh disatukan, karena untuk dari kaidah ajarannya sendiri berbeda. Itu yang dari dulu diajarkan ke aku dan juga teman-teman aku Kristen yang lainnya. Kristen itu cuma bisa dipahami sama agamanya sendiri aja, dan nggak boleh dicampur adukan dengan tafsir ataupun pendapat ataupun opini ataupun pandangan dari agama lainnya. Nah, ini sama juga dengan case-nya sains dan juga agama Kristen ya, itu nggak bisa dipadukan. Dan itu juga salah satu alasan aku kenapa pindah, karena di Islam sendiri bisa nyambung ke berbagai perspektif gitu. Dari sains bisa nyambung, even dari agama lain seperti agama Kristen atau Katolik bisa nyambung, karena beberapa ceritanya pun ada yang similar ya. Ya, walaupun kalau misalnya teman-teman bandingin kayak Buddha sama Hindu enggak tuh ya, karena perspektifnya beda jauh. Tapi untuk Islam sendiri sebagian besar itu konteksnya itu bisa nyambung ke berbagai ajaran dan berbagai aliran agama. Mungkin teman-teman ada yang bilang kan di Islam juga banyak kok aliran, ada 3 kan yang kayak Nurul Huda dan lain-lain. Ya, itu sebenarnya masuknya ormas ya. Kalaupun di Kristen banyak perspektif banget gitu. Even kita pindah gereja aja sebenarnya itu buat sebagian besar orang Kristen yang taat banget tuh udah fatal, karena untuk ajarannya sendiri aja
bisa jadi jauh berbeda gitu, walaupun yang dipuja tetap Trinitas dan juga tetap Tuhan Yesus ya, tapi untuk pahamnya even bahkan ada yang bahasa roh kayak gitu. Nah itu tuh bisa bertentangan jauh banget di antara satu aliran agama dengan aliran agama lainnya. Jadi itu juga salah satu alasan aku, karena banyak aliran yang berbeda ini. Akhirnya aku memutuskan ke Islam, karena Islam itu cuma ada satu kaidah ajaran atau satu akidah. Al-Quran itu nggak pernah dirubah sama sekali isinya, beda sama Alkitab yang memang even kalau kalian ke Gramedia, ke toko buku, itu ada berbagai jenis Alkitab, dari King James Version, terus terjemahan baru dan lain-lain. Awalnya aku nggak pernah tahu gitu, karena dari dulu tuh selalu diajarinnya yang penting Alkitab, mau isinya apapun ya sama aja katanya. Ya aku pun nggak pernah ngecekin satu-satu, nyampe akhirnya ternyata aku sadar, oh itu beda banget versinya, dan sekali baca tuh bisa even satu ayat pun bisa artinya jauh banget. Jadi itu salah satu alasan kenapa aku pindah. Bukannya, sekali lagi ya, bukannya menjelek-jelekan, bukannya aku gak suka dengan kalangan agama apapun, tapi itu memang pure dari perspektif aku aja, pandangan aku seperti itu. Selain itu juga kita tuh nggak diperbolehkan buat nyari tahu di gereja tuh. Dalam artian nyari tahu ini, kita nggak boleh bertanya. Kalaupun bertanya pasti selalu dibalikin lagi ke iman. Aku pernah berapa kali menanyakan ke pendeta. Beberapa ada yang welcome, tapi banyaknya enggak terlalu sebenarnya. Jika kita menanyakan sesuatu, even dulu sama pembimbing agama aku juga, itu ketika kita mempertanyakan Trinitas, kayak secara nggak langsung itu dapat label gitu. Bukan label negatif menurut aku, tapi mereka tuh jadi kayak wanti-wanti gitu loh, wanti-wanti, wah nih anak udah mulai sesat kayak gitu loh kesannya. Mereka really put more attention to that ketika kita bertanya. Kalau dibilang berarti iman kamu nggak kuat, kamu tuh mempertanyakan sesuatu itu dosa dan lain-lain. Kalau misalnya di Islam itu sejauh ini nggak pernah aku dapat komen kayak, kalaupun aku bertanya pertanyaan sedetail apapun itu selalu dijawab oleh ustadz-ustadznya, nggak pernah ada komplain apapun sih. Justru kalau di Islam itu banyak bertanya itu lebih baik ketimbang kita diam aja tapi kayak gih-gih nggak tahu apa-apa gitu. Jadi makin kita pengen belajar itu makin dihargai orang Islamnya sendiri begitu. Justru bukan, menurutku ya, bukan orang Islam yang banyak banget mempertanyakan dengan Kristen, tapi Kristennya sendiri yang banyak mempertanyakan kitabnya mereka gitu. Kalau misalnya nggak banyak bertanya tentang kitab, kenapa ada berbagai macam denominasi? Karena aku pun dari pengalaman aku pernah berapa kali aku bertemu dengan orang Kristen dari berbagai aliran, dan mereka sendiri pun punya tafsir yang berbeda-beda untuk kitab mereka masing-masing atau ajaran mereka masing-masing. Kayak misalnya Living World Church atau Living World Christianity itu beda banget ajarannya dengan Kristen-Kristen lainnya, seperti Kristen Pentakosta, terus Kristen Karismatik itu juga punya kaidah-kaidah teologi yang berbeda untuk setiap denominasinya gitu, setiap alirannya. Aku pernah ketemu yang temen aku dari Living World Church, bahkan dia punya tafsir yang berbeda tentang kerajaan Allah. Even lautan itu punya kerajaan Allahnya sendiri. I'm sorry if I'm wrong, but what I get from them itu memang beda banget si tafsirnya daripada yang ada di Karismatik dan juga Pentakosta. Dan kalian bisa baca-baca sendiri aja untuk definisi tiap denominasi ini, itu jauh berbeda banget. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah gratis. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Kalau tidak ada saya yang melayani, nanti tidak ada pelayanan. Salah. Oh, kalau nggak ada saya yang main gitar, nanti coba saya tinggalkan gereja itu. Tuhan bisa mengganti dengan monyet untuk bermain gitar. Jadi kalau gerejamu belum mampu membayar pemain musik, bisa mengganti dengan monyet untuk bermain gitar. Amin. Tuhan sanggup menyiapkan mobil, menyiapkan sepeda, menyiapkan sepatu kita, menyiapkan talenta kita, menyiapkan buku-buku, dan menyiapkan monyet secara tuntas. Tas.
Saya Jawab. bahasa monyet, saya bisa bahasa monyet, makanya saya bilang jangankan bahasa Ibrani, bahasa monyet saja saya tahu dengan Google gitu. Kudus. Nah, jelas ya teman-teman. Orang yang berbahasa roh itu asal goblok, asal goblek, asal jeplak mulut. Nggak ada. Kan bohong. Bohong. Jangan percaya kepada orang Kristen ini. Entah siapa yang ngomong. Para pemimpinnya sampai YouTubersnya nggak boleh dipercaya. Jangan percaya sama mereka kalau apalagi kalau sudah pakai bahasa roh itu. Sampai sekarang saya nggak bisa bahasa roh. Kan bohong. Bohong. Untuk setuju yes, walaupun nggak berani ngomong. Ampun, jangan saudara-saudara. Percuma kita percaya sama mereka. Untuk setuju yes, walaupun nggak berani ngomong. Nggak nyambung Roh Kudus itu yang bergerak di dalam hati setiap orang. Saya nggak banyak mimpi, tapi orang-orang tertentu itu tukang mimpi terus. Tiap hari mimpinya, inilah itu. Saya enggak. Bohong. Asal goblok. Asal goblek. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Enggak. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Yopi dengan Nobin ini sama-sama otak narkoba. Jadi syaraf otaknya sudah rusak. Rasain lo. Nah, demikian tadi Kaum Muslimin ya, yang dimana mualafah cantik ini ya, Cindo ini cerdas, menyampaikannya begitu mudah difahami ya, sederhana tapi dalam. Jadi di dalam kekristenan itu pun memang kitabnya itu banyak versi-versinya, dan setiap sinode ataupun setiap sekte mereka menafsirkannya dengan berbeda-beda. Sekalipun dengan ayat yang sama, kitab yang sama ya. Ketika berbeda pendeta, maka berbeda pula cara menyampaikannya. Berbeda pula mereka mengartikannya ya, menafsirnya. Jadi di dalam kekristenan itu memang tidak ada kepastian. Kalaulah memang Kristen itu ajaran yang datang dari para nabi, ya,
yang diberikan oleh Allah dan disampaikan oleh para nabi, maka ketika ayat-ayat yang ada di dalam kitab sucinya dan dipertanyakannya, ya, maka tidak akanlah berbeda-beda ketika mereka menjelaskannya, ya. Nah, ini terbukti bahasanya Bible ini, ya, isinya itu bukanlah firman Tuhan, melainkan perkataan-perkataan manusia yang sengaja dipaksakan untuk menjadikan sebuah kitab suci, ya. Karena memang orang Kristen selalu berkata, bahkan pendeta Mel Atok juga mengatakan bahwasanya dari Kejadian hingga Wahyu itu adalah firman Tuhan, termasuk surat-surat Paulus. Nah, surat-surat Paulus ini pun, ya, dengan jelas Paulus mengaku, ya, apa yang kukatakan bukan dari firman Tuhan, melainkan dari perkataan dia sendiri yang berharap untuk megah-megah. Dengan kebodohannya dia hendak bermegah-megah. Ya, jadi surat-surat Paulus ini, Paulus ini mengirim surat ke sono, kemari, ya, ke Korintus, ke Galatia lah, dan segala macam. Gitu. Jadi surat-surat Paulus itu bukan firman Tuhan. Kalau dikata itu datang dari Roh Kudus, juga diilhami oleh Roh Kudus, juga tidak mungkin, karena ketika diilhami oleh Roh Kudus maka tidak mungkinlah berbeda-beda ketika orang yang mengimaninya itu menyampaikan dari segala sesuatu apa yang tertulis di dalam surat-surat Paulus, dan ataupun di dalam Bible itu sendiri. Ketika ada seorang yang mempertanyakan, jemaat bertanya kepada sang pendeta, maka tidak akan berbeda-beda. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير Once again, I try.